Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan dan selalu gunakan masker apabila akan bepergian atau keluar rumah. Nah, baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ekstensi, kemudian apa itu dial plan, dan kemudian apa itu VoIP, apa itu server VoIP. Nah, bagaimana komponen-komponen apa saja yang digunakan dan apa manfaatnya, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang protokol. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa protokol yang menjadi penunjang jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut ya. Jadi ada beberapa protokol yang digunakan sebagai pembantu atau pelengkap dari sebuah jaringan VoIP tersebut. Yang pertama ada TCP/IP, yang dimana ini adalah Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini bisa dibilang ini adalah protokol yang sangat umum ya digunakan dan banyak digunakan oleh orang. Kenapa? Ya, di sini kita lihat Transfer Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data sehingga data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar. Nah, jadi TCP/IP ini atau Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Nah, ini adalah sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet ya. Internet Protocol ya. Kemudian kenapa harus adanya standarisasi? Nah, protokol ini adalah standar atau peraturan ya yang harus kita gunakan untuk melakukan sebuah komunikasi. Nah, di sini standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data ya, tentang cara transfer dan receiver ya, sehingga data dapat dikirimkan dan diterima dengan baik. Jadi fungsi dari protokol ini adalah untuk memberikan peraturan supaya data-data ini dapat diterima dan dikirimkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada protokol ini terdiri atas dua bagian besar ya. Jadi TCP/IP tadi terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada Transmission Control Protocol atau TCP, dan ada User Datagram Protocol UDP, serta di bagian lapisan tersebut ada protokol yang bernama Internet Protocol. Jadi ada tiga ya nak. Di sini yang pertama ada Transmission Control Protocol atau TCP, kemudian ada User Datagram Protocol atau UDP, dan di antara lapisan tersebut di bawahnya itu terdapat satu protokol lagi yang bernama Internet Protocol. Nah, jadi kita lihat di sini adalah Transmission Control Protocol merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end to end. Jadi di sini protokol ini dia memberikan enkripsi dengan cara end to end-nya, mengubah data yang dikirim, kemudian dikirimkan, baru nanti diterima, diubah lagi datanya, dikonversikan lagi, sehingga waktu saat pengiriman tidak bentuk data asli yang dikirimkan. Itu untuk mengurangi dari hacker yang dimana fungsinya mereka akan mengambil data ya. Oke, selanjutnya ada User Datagram Protocol atau UDP. Nah, ini adalah merupakan salah satu protokol utama di atas Internet Protocol yang lebih sederhana dibandingkan TCP/IP. Nah, kalau di sini tadi TCP/IP dia menggunakan komunikasi end to end, tetapi kalau di user diagram protokol ini atau di UDP ini dia tidak menggunakan komunikasi end to end ya, dia menggunakan komunikasi yang sederhana dibandingkan dengan TCP/IP. Nah, tetapi tingkat keamanannya juga tidak begitu bagus. Kenapa? Karena
dia hanya menggunakan komunikasi dia hanya menggunakan komunikasi yang sederhana dibandingkan dengan TCP. Kalau TCP tadi dia ada enkripsinya lagi ya, end to end. Kalau di sini tidak menggunakan enkripsi. Jadi keamanan data sandi-sandi itu masih kurang terjaga. Yang terakhir tadi ada internet protokol atau disebut dengan IP. Nah, IP didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switches. Ya, switch. Nah, pada jaringan TCP/IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik dan masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Selain itu, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada transfer data. Nah, jadi kalau di sini sudah jelas ya, IP ini adalah internet protokol, jadi dia menggunakan sebuah alamat IP ya. Jadi tugasnya tadi jaringan TCP/IP-nya itu dia mengidentifikasi menggunakan alamat IP. Nah, jadi tiap tiap komputer itu tidak ada IP yang boleh sama. Kenapa? Kalau ada IP yang sama berarti itu nanti data akan bentrok. Nah, contoh IP ini bisa kita simulasikan sebagai alamat rumah kita. Nah, kalaulah kan nggak mungkin alamat rumah A dan alamat rumah B itu alamatnya sama, pasti memiliki perbedaan. Nah, itu juga seperti IP ya. Internet protokol dia memiliki alamat IP yang berbeda ya, tidak ada alamat yang sama. Kalau dia menggunakan alamat yang sama berarti dia berada dalam satu lingkup atau dalam satu rumah ya. Jadi setiap komputer itu memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, selain itu protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data ya. Jadi ini tugasnya lagi untuk mendeteksi dan ditanganinya apabila ada kesalahan pada saat transfer data. Nah, selanjutnya ada protokol Session Initiation Protocol atau biasa disebut dengan SIP. Nah, SIP adalah protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. Nah, SIP adalah protokol open standard yang dipublikasikan oleh IETF, RFC 2543 dan RFC 3261. Nah, selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi data media lain seperti video dan teks, SIP hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi karena SIP merupakan signaling protokol bukan media transfer protokol. Nah, jadi ini SIP ini dia signal ya. Nah, signal dia bukan media transfer ya. Jadi dia hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi ya. Jadi beda dengan TCP/IP tadi. Oke, selanjutnya ada H.323 di mana VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Guna dapat berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Nah, salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi ITU Minte adalah H.323. Ini berlaku pada diciptakan sekitar tahun 1995 sampai 1996. Nah, standar H.323 terdiri atas komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan paket base ya. Jadi kita kalau supaya bisa berkomunikasi dengan protokol yang lain, di sini kita butuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalau tidak kompatibel, tidak saling mendukung, itu tidak akan bisa menjadi sebuah komunikasi. Nah, kemudian ada real time transfer protocol atau RTP. Nah, real time transfer protocol RTP umumnya digunakan dalam jaringan IP
Ya, RTP dirancang untuk menyediakan fungsi transport jaringan untuk melakukan pengiriman data real time, misalnya audio dan video melalui layanan jaringan multicast atau unicast ya. Oke, ini dua lagi yang terakhir, Media Gateway Control Protocol atau MGCP. Nah, MGCP ini adalah Media Gateway Control Protocol, pengontrolan panggilan berbasis client server ya. Ini ada si client dan ada yang si server. Oke, terakhir ada Megaco. Nah, Megaco memungkinkan penggabungan paket voice, fax, dan multimedia antara jaringan PSTN dan jaringan IP. Penggabungan dengan voice to text application dimungkinkan dalam protokol ini ya. Berarti kita bisa voice berbicara dan sambil menulis pesan, itu bisa kita laksanakan di protokol Megaco ini ya. Jadi ini cukup komplit. Oke. Baik nak, mungkin sekian materi dari Bapak. Apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan melalui komentar di Google Classroom. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya.